Oke, baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarela Wirasandi Abadi, NIM 18030083, kelas B semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Institut Tentara Kupang. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas kembali tentang hasil buku review keempat yang berjudul tentang studi dalam sejarah gerakan sosial. Di seluruh dunia gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetap diuji aktor dalam politik lokal, nasional dan global dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu relatif sedikit tentang sejarah mereka yang lebih panjang dan lintasannya perkembangan mereka. Seri ini beraksi terhadap apa yang dapat digambarkan sebagai booming dalam sejarah gerakan sosial. Kita bisa mengamati perkembangan dari krisis sejarah perburuan pada tahun 1980-an hingga ledakan penelitian tentang gerakan sosial pada tahun 2000-an. Munculnya kepentingan sejarah dalam pembangunan terburuknya masyarakat sipil dan peran masyarakat sipil yang kuat secara non-organisasi pemerintah dalam pemantapan yang dibentuk secara demokratis politik telah memperkuat minat dalam gerakan sosial konstitusi unsur masyarakat sipil. Di berbagai belahan dunia, gerakan sosial terus memiliki pengaruh yang kuat pada politik kontemporer. Di Amerika Latin, serikat pekerja, partai-partai buruh, dan berbagai organisasi masyarakat sipil telah berhasil mendukung pemerintah. Terus di Eropa, damai gerakan ekologis dan aliansi yang bermaksud berkampanye terhadap kemiskinan dan diskriminasi atas dasar gerakan dan orientasi seksual telah mampu mengatur politik yang penting agenda selama beberapa dekade berikutnya. Di bagian lain, termasuk di Afrika, India, dan Asia Tenggara, gerakan sosial telah memainkan peran penting dalam berbagai bentuk pembangunan komunitas dan politik komunitas. Refleksi politik sementara dari gerakan sosial ini tidak diragukan lagi karena minat historis yang berkembang dalam topik tersebut. Sejarawan kontemporer tidak hanya mulai membuat sejarah ini perkembangan politik yang relatif baru, tapi mereka juga mencoba menghubungkan ke sejarah gerakan sosial yang lebih panjang, termasuk tenaga kerja tradisional organisasi seperti partai kelas pekerja dan serikat kerja. Pada abad ke-19 dan ke-20, dominasi sosial sejarah atas semua bentuk lain dari penulisan sejarah menyebabkan nasionalisasi menyeluruh di sisi dari ilmu sejarah. Oleh karena itu, gerakan sosial telah diuji secara tradisional dalam kerangka negara bangsa. Hanya selama 2 dekade terakhir, sejarawan mulai mempertanyakan validasinya nasionalisme metodologis dan untuk mengeksplorasi perkembangan sosial gerakan dalam perspektif kontemporer. Pada saat yang sama, para sejarawan mulai meneliti sejarah gerakan-gerakan ini. Sejumlah ahli teori sosial, seperti salah satunya Jürgen Habermas, menyebut beberapa memiliki berusaha untuk memberikan kerangka filosofi teoritis di mana menempatkan dan mengkontekstualisasikan perkembangan gerakan sosial. Sejarah bisa dibilang menjadi yang paling empiris di semua ilmu sosial dan manusia, tetapi akan perlu bagi sejarawan untuk mengeksplorasi lebih jauh sampai sejauh mana teori-teori sosial ini dapat membantu dalam membimbing dan membingkai teori empiris karya sejarawan dalam memahami perkembangan sejarah gerakan sosial. Oleh karena itu, seri saat ini juga berharap untuk membuat kontribusi untuk dialog yang sedang berlangsung antar teori sosial dan sejarah dari gerakan sosial. Ia berusaha untuk mempromosikan
penelitian sejarah yang inovatif tentang sejarah gerakan sosial modern sejak sekitar tahun 1750. Kita menyatukan studi inovatif konseptual yang menganalisis pergerakan tenaga kerja gerakan sosial baru dan bentuk protes lainnya dari awal modernitas hingga saat ini. Dengan seri ini kami berusaha untuk menghidupkan kembali dalam konteks perkembangan historiografi sejak tahun 1970-an, di mana percakapan antara sejarawan di satu sisi dan sosiolog, antropolog, dan ilmuwan politik di sisi lain. Tidak seperti kebanyakan konsep dari teori yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial, bahwa kita melihat gerakan sosial secara langsung terkait dengan proses perubahan sosial dan budaya, dan oleh karena itu tidak menganut pandangan yang membedakan antara gerakan sosial lama dan baru. Sebaliknya, kami ingin membangun konsep gerakan sosial sebagai herois perangkat yang memungkinkan sejarawan abad ke-19 dan ke-20 untuk menyelidiki proses sosial dan politik dalam pengaturan baru. Tujuannya adalah untuk menghistorisasikan gagasan aktivisme sosial dan politik, untuk menyoroti perbedaan gagasan yang berbeda tentang protes politik dan sosial di kiri kanan. Oleh karena itu, kita memahami bahwa gerakan sosial seluas mungkin memperingati atau meliputi formasi sosial yang terletak di antara organisasi formal dan peristiwa protes belaka. Tetapi kami juga memasukkan proses sosial dan perubahan budaya secara lebih umum dalam pemahaman kita tentang gerakan sosial. Ini kembali ke pemahaman abad ke-19 tentang sosial gerakan sebagai proses perubahan sosial dan budaya secara lebih umum. Di sisi lain juga, mereka menaruhkan untuk studi yang secara sistematis mengeksplorasi politik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di mana gerakan sosial dapat muncul. Sangat tertarik pada perspektif transnasional dan global tentang sejarah gerakan sosial, dan dalam studi yang melibatkan kritik secara kreatif dengan teori-teori politik, sosial, dan sosiologis secara teratur untuk membuat argumen yang berdasarkan sejarah tentang gerakan sosial. Tujuannya adalah untuk menggambarkan logika interaksi internasional normal atau sosialisasi. Oleh karena itu, berkonsentrasi pada kelahiran kembali sosial internasional, fokus dari sebagian besar kerjasama sosialis internasional dari kematian internasional lama hingga kelahiran kembali yang baru secara formal. Ini adalah zaman eksperimen karena kaum sosial membuang konsekuensi lama dan mencoba membentuk baru kerjasama internasional, membangun aturan formal dan informal internasionalisme sosialis. Di mana sepanjang periode ini kepemimpinan dimiliki oleh Partai Buruh Inggris, di mana sebagian besar seringkali mengambil inisiatif untuk bereksperimen dengan cara-cara baru dan selalu menolak insentif orang lain untuk kembali ke cara lama. Hal ini di mana adalah sejumlah konsep dan hipotesis untuk memperoleh hasil yang lebih baik pemahaman internasionalisme sosialis dalam praktek. Ini akan diuji dalam penelitian empiris di mana interaksi sosialis nasional harus diperlakukan sebagai jaringan transnasional seperti orang lain, atau apakah itu milik bobot ideologis yang lebih besar. Rhodes dan Marx membedakan antara jaringan masalah yang longgar dan sementara aliansi aktor yang berjuang untuk tujuan
terbatas dan komunitas kebijakan yang anggotanya berbagai nilai dan pandangan. Nah, sementara sosialis internasional lebih dekat dengan komunitas kebijakan yang mana lebih baik dikatakan bahwa anggotanya memiliki komitmen ideologis untuk menemukan kesatuan ideologis, bahkan ketika pandangan mereka berbeda. Kohesi komunitas disediakan oleh rasa persaudaraan, artinya masing-masing pihak mengakui satu sama lain sebagai anggota yang sama dari keluarga yang sama atau cabang dari gereja yang sama. Lebih tepatnya, daripada kontak internasional, kita harus berbicara tentang persaudaraan internasional hubungannya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya terkait dengan buku keempat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.